Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Riandini, asal sekolah SMA Negeri 1 Keraksaan, mahasiswi PPG dalam jabatan 2020 Universitas Muhammadiyah Malang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Baca doa dipimpin oleh Anggi ya. Monggo Anggi dipimpin doanya untuk memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan untuk bertemu walaupun via Zoom ya, karena memang kondisinya sedang dalam masa pandemi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas di sana? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Iya, untuk absensi hari ini semuanya sudah mengisi link yang dari DK ya. Saya ingatkan. Ya, apakah ada yang tidak masuk? Insya Allah masuk semua ya. Iya Bu. Saya harap kalian di sana sehat ya. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks editorial. Sebelumnya kita juga sudah membahas ya teks editorial, menemukan empat alternatif sosial dan simpulan serta informasi-informasi penting. Untuk pertemuan kali ini, kita masih tetap pada bab yang sama, teks editorial, tapi sudah pada kompetensi dasar yang berbeda. Oke, saya share screen dulu ya. Tampilan share screen saya nampak? Iya Bu. Untuk kompetensi dasar kita hari ini adalah 3.6 tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, dan 4.6 merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan secara lisan maupun tulis. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tidak sekedar membahas tentang pendapat apa yang ada pada teks editorial, tapi sudah kerana struktur dalam teks editorial itu ada apa saja sih gitu ya. Terus bagaimana unsur kebahasaan yang digunakan untuk teks editorial supaya rancangan yang kalian buat itu bisa baik dan menarik gitu ya. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, saya tes dan pretest ini dua soal ya, untuk mengukur pengetahuan awal kalian tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Dan untuk menjawabnya cukup menjawab benar dan salah, cukup ditulis ya. Misalnya ada pertanyaan, apakah teks di atas ini benar, kalian misalnya menjawabnya benar, oke ini, atau menjawabnya salah, tinggal menulis. Siap nggih? Siap Bu. Siap. Bu, saya mulai soal yang coba kalian perhatikan dulu bacaan itu. Apakah kutipan dalam teks editorial tersebut termasuk pada struktur pendapat? Kalau dilihat dari bacaannya, apakah itu termasuk pendapat?
Jika sudah dibaca, mungkin bisa ditunjukkan hasilnya. Benar apakah salah? Soal yang pertama, benar atau salah? Benar, Bu. Untuk soal yang kedua, sudah terlihat ya penggunaan apakah kata penghubung itu termasuk jenis totalitas. Boleh. Ya apa sih? Oke, bisa dijawab. Yang nomor 2, D atau K? S? Salah, Bu. Salah. Selanjutnya itu bukan kondisi totalitas ya, tapi temporal. Berarti kalian sudah sedikit memahami atau mengenal tentang struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Jadi tadi itu salah satu dari struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Dan untuk lebih memahaminya lagi, nanti saya akan memberikan materi video pembelajaran di Google Classroom dan juga memberikan tugas di Google Classroom LKPD. Dan di sini juga saya akan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti ada discovery learning ini akan saya bagi kelompok ya. Nanti ada 6 kelompok. Sebelumnya sudah saya sampaikan nama-nama kelompoknya. Monggo kalian dilihat kelompoknya di Google Classroom. Jadi tugas nanti kalian cek di Google Classroom. Kalian bisa berdiskusi di Google Classroom juga. Dan tugas dikerjakan secara individu ya, berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian sepakati. Iya, Bu. Oke, kalau paham, setelah selesai nanti ada beberapa kelompok yang nanti akan saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil pekerjaan atau hasil diskusi, begitu ya. Semuanya harus siap. Ya, Bu. Akan saya tunjuk secara acak. Dan juga nanti untuk penilaian akhir saya akan mengadakan proses dengan kuisis. Saya harap kalian siap untuk menggunakan aplikasi kuisis kalian ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk pertemuan di Zoom ini saya akhiri dulu. Nanti kita akan ketemu di penutup ya. Kita akan beralih ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Teks editorial. Nah, struktur teks editorial ini juga ada 3, yaitu yang satu, masalah atau pernyataan pendapat, berisi sebuah persepsi, kemudian argumentasi yang isinya mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Kemudian penegasan ulang itu menegaskan kembali atas argumen yang telah diberikan. Nah, kemudian
Kemudian ada kaidah kebahasaan dalam teks editorial yang harus kalian kuasai, yaitu 1. Menggunakan kalimat retoris, yang kedua menggunakan kata-kata populer, yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk, dan yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas. Dalam merancang teks editorial, kalian pun harus memahami 5 hal. Yang pertama, ambillah topik yang penting yang menarik perhatian pembaca. Yang kedua, kalian harus mengumpulkan informasi atau fakta. Yang ketiga, kalian menganalisis masalah. Yang keempat, kalian berikan solusi terhadap masalah tersebut. Dan yang kelima, hindari kata ganti saya dan kata kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wifi berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah masih terlihat semangat ya. Tadi kita sudah menyelesaikan aktivitas kita di Google Classroom, juga di Quizzes. Dan untuk Zoom kedua kita, saya ingin, tadi sudah disampaikan ya, untuk presentasi hasil pekerjaan kalian bersama dengan kelompok. Untuk diskusi yang pertama, untuk mempersingkat waktu saja, tentang analisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial ya. Saya tunjuk saja kelompoknya Rofiki ya. Siap kelompoknya Rofiki? Mungkin diwakilkan oleh ketua kelompok saja, Rofiki ya. Ya Bu. Rofiki. Oke, untuk presentasi kali ini saya bantu untuk share screen ya untuk kelompoknya Rofiki, karena yang bisa share screen hanya host saja ya. Oke, Rafiki bisa dimulai. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku ketua dari kelompok 3. Ini tentang menentukan struktur dan unsur kebahasaan teks editorial pada teks yang berjudul Jangan Pertaruhkan Nasib Peserta Didik. Yang pertama, kita membahas tentang struktur teks editorial. Struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau pengenalan isu. Yang kedua ada argumentasi. Yang ketiga, yang terakhir ada penegasan ulang. Nah, dalam teks tersebut yang termasuk ke dalam pengenalan isu atau pernyataan pendapat itu paragraf pertama, karena berisi tentang gambaran umum mengenai isu tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua argumentasi, terdapat pada paragraf kedua hingga paragraf ke-7. Karena pembahasan mendetail mengenai pelaksanaan pembelajaran di saat masa pandemi disesuaikan dengan zona tiap daerah, memulai pembelajaran dengan sistem daring dan hambatan saat pembelajaran di masa pandemi, terutama yang pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan, terdapat pada paragraf ke-8 dan paragraf ke-9. Karena di paragraf ke-8 dan ke-9 terdapat solusi tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan kerjasama orang tua untuk mendukung pembelajaran di rumah. Yang selanjutnya ada unsur kebahasaan teks editorial. Di sini unsur kebahasaan teks editorial itu ada 4. Yang pertama itu kalimat retoris atau kalimat pertanyaan. Yang kedua ada kata-kata populer. Yang ketiga ada kata ganti petunjuk. Dan yang terakhir konjungsi kausalitas. Yang pertama adalah kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat yang berupa pertanyaan. Nah, dalam teks berjudul Jangan Pertaruhkan Nasib Peserta Didik, kami tidak menemukan adanya kalimat retoris tersebut. Kemudian yang kedua ada kata populer. Dalam teks tersebut kami menemukan beberapa kata, di antaranya pandemi COVID-19, virus, smartphone, infrastruktur, koneksi, internet, daring, pasien, dan tenaga medis. Di mana kata populer merupakan kata-kata umum yang sangat dikenal oleh masyarakat sehingga mudah menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti petunjuk. Dalam teks tersebut kami menemukan 4 kata petunjuk. Yang pertama, kata begitu. Dalam kalimat, meskipun begitu, pemerintah tidak boleh sembarangan membuka sekolah berdasarkan status wabah suatu daerah. Di mana kata begitu merupakan kata ganti petunjuk pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang kedua ada kata sebelumnya, yang ketiga ada kata ini, yang keempat juga kata ini. Kemudian kaidah yang terakhir adalah konjungsi kausalitas. Dalam teks tersebut kami menemukan 1 kata konjungsi kausalitas, yaitu kata sebab. Dalam kalimat sebab
Zona merah, orange, kuning, atau hijau bukanlah sekat yang ketat. Selama pergerakan penduduk antar zona wilayah masih bebas, maka semua zona tetap rawan tertular COVID-19. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, terima kasih Rafiki. Setelah saya lihat, ternyata sudah cukup baik ya. Dan memang pada unsur kebahasaan tidak selalu semuanya digunakan. Dan yang ditemukan hanya ada 3 saja, gitu ya. Untuk yang analisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Dan untuk yang menyusun teks editorial, saya pilih kelompok lain, Melinda ya. Baik, Bu. Melinda hasilnya sudah dikirim ya. Iya, Bu. Oke, saya coba print. Oke, monggo bisa dimulai, Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sempat tentang LKPD 2, yaitu sistem zonasi menimbulkan banyak kekecewaan. Yang pertama itu ada pembukaan. Sistem zonasi yang diterapkan pada pendidikan di Indonesia saat ini menuai banyak pro dan kontra oleh masyarakat. Pro, para orang tua peserta didik sangat ketakutan apabila anaknya yang memiliki kecerdasan tinggi tidak dapat menuntut sekolah impiannya. Pada pernyataannya, sekolah di Indonesia masih terdapat kesenjangan yang mana ada sekolah favorit dan kurang favorit. Sekolah favorit yang dulunya terkenal dengan banyak siswa yang pandai dan fasilitas lengkap, kini hanya menjadi impian saja bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan tinggi. Namun rumahnya terletak jauh dari sekolah. Yang kedua ada argumentasi. Sebenarnya sistem zonasi yang diterapkan sudah bagus untuk meratakan pendidikan. Namun, apakah Indonesia sudah siap melaksanakan sistem ini? Banyak kekecewaan dirasakan oleh peserta didik dan para orang tua. Meski pendidikan kuota siswa berprestasi, apakah sudah cukup? Siswa, jika kuota yang tersedia hanya 5% bagi siswa berprestasi, itu hanyalah kuota yang kecil. Jika memang ingin menerapkan sistem zonasi, haruslah fasilitas sekolah memiliki fasilitas dan kuantitas yang adil, agar tidak banyak yang merasa dirugikan oleh adanya sistem zonasi. Dan kesimpulannya yaitu sistem zonasi pendidikan di Indonesia baik untuk dilakukan jika semua sekolah sudah siap parameter dan siap adanya peralatan untuk kualitas dan kuantitas fasilitas di sekolah untuk menghindari adanya label sekolah favorit dan kurang favorit. Sudah. Oke. Apakah dari teks editorial yang kalian susun itu sudah memenuhi struktur dan unsur kebahasaan teks editorial? Sudah, Bu. Mungkin pada retoris, meskipun pada sistem ini telah memberikan kuota siswa berprestasi, apakah sudah cukup? Kalimat pertanyaan tersebut tidaklah membutuhkan jawaban jika kita lihat fakta perkebahasannya itu ada kalimat retoris. Unsur kebahasannya ada kalimat retoris, yaitu meskipun pada sistem ini telah memberikan kuota siswa berprestasi, apakah sudah cukup? Kalimat pertanyaan tersebut tidaklah membutuhkan jawaban jika kita lihat fakta-fakta tentang sistem zonasi.
Pertanyaan tersebut dibuat untuk mempertegas atau menekan rasa kekecewaan yang dirasakan oleh peserta didik dan orang tua. Adapun kata-kata populer yaitu zonasi, favorit, pro, kontra, kecerdasan, kualitas, dan kuantitas. Jika di Indonesia saat ini menuai banyak pro dan kontra oleh masyarakat luas. Kata ini sebagai kata ganti dari sistem zonasi. Contoh, jika kuota yang tersediakan hanya 5% bagi siswa berprestasi, itu hanyalah kuota yang kecil. Kata itu menunjukkan 5%. Sudah, Bu. Berarti sudah kelompoknya Melinda untuk menyusun ini sudah memperhatikan struktur ya dari teks yang dikerjakan oleh Melinda tadi sebagai perwakilan, sudah ada pembuka, argumentasi, juga ada kesimpulan. Dan untuk unsur kebahasaannya ternyata semuanya digunakan, gitu ya? Oke, terima kasih Melinda. Saya rasa itu sudah mewakili untuk seluruh kelompok ya? Iya, Bu. Berarti kita sudah menyelesaikan untuk analisis struktur dan analisis kebahasaan ya. Dan juga kita sudah menyelesaikan bagaimana menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Apa yang bisa kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini? Dengan mempelajari teks editorial, saya dapat informasi bagaimana menanggapi sebuah berita dan berkomentar tentang isu yang sedang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Itu ya yang bisa direfleksikan oleh Adam. Untuk kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran ini ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Unsur kebahasaan terdiri dari kalimat retoris, kata ganti, penunjuk, kata populer, dan konjungsi kausalitas. Dan dalam menyusun teks editorial dengan baik, kita perlu memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi yang bisa disimpulkan tadi tentang kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 tentang struktur bahwa teks editorial pada 3 ya, unsur kebahasaannya ada 4, dan untuk menyusun teks editorial yang baik kita harus memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Seri selanjutnya kita akan mempelajari tentang buku fiksi non fiksi ya, disiapkan di rumah supaya kita bisa memahami dulu seperti apa sih buku fiksi dan non-fiksi itu. Apakah ada pertanyaan? Siap tidak, Bu? Oke, Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Doa dibimbing lagi oleh ketua kelas ya, Anggi. Iya, Bu. Oke, monggo ditutup, dipimpin doanya. Ya, Bu. Sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.